Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang,
Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang artinya orang yang berilmu atau orang yang semakin banyak kemampuannya itu akan membuat dia menjadi orang yang rendah hati. Nah, kita akan belajar bersama di dalam firman Tuhan seorang yang menggambarkan peribahasa tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Nah, di situ menjelaskan ya seorang yang bernama Apolos. Nah, siapakah Apolos ini? Apolos adalah orang Yahudi yang berasal dari Alexandria atau wilayah di bagian Mesir. Dan Alexandria ini merupakan basis para cendekiawan, ahli sastra dan sebagainya, ya orang-orang terpelajar. Nah, Apolos ini adalah orang yang sangat mumpuni ya dalam melayani Tuhan. Di ayatnya yang ke-24 sampai 25 mengatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, ya sebuah kriteria yang sangat baik ya untuk dapat melayani Tuhan. Dan Apolos ini memang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pekabaran Injil. Ya meskipun dia mempunyai banyak keahlian ya, banyak kemampuan dan dia juga mahir dalam kitab suci, namun ada hal yang tidak diketahui oleh Apolos ya. Karena dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, sementara baptisan Yohanes itu sudah digantikan dengan baptisan Yesus. Kalau baptisan Yohanes itu hanya meliputi pengampunan dosa, ya, pengakuan dosa, dan hanya meliputi iman, ya, iman untuk mengharapkan Yesus datang, gitu. Dan sementara, ya, sudah diganti dengan baptisan Yesus, yaitu iman di dalam Yesus Kristus, ya, dan merupakan sebuah penguburan manusia lama. Nah, ini sudah berbeda dan ini tidak diketahui oleh Apolos. Nah, hal ini didengar oleh sepasang suami istri yaitu Aquila dan Priscilla. Mereka adalah sahabat dari Paulus. Nah, ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Apolos dan mereka mengetahui bahwa ada hal yang tidak diketahui oleh Apolos, maka Apolos dipanggil oleh mereka datang ke rumahnya ya untuk diajarkan lebih lagi ya tentang jalan Tuhan. Dan di sini menggambarkan betapa Apolos ini mempunyai hati yang baik ya, hatinya terbuka untuk pelajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Aquila Priscilla. Nah, yang kita tahu bahwa Aquila Priscilla ini adalah orang biasa, ya, tidak seperti Apolos yang memang dia mahir, ya. Mungkin dia punya kemampuan yang lebih daripada Aquila dan Priscilla. Namun hatinya terbuka untuk diajar oleh Aquila dan Priscilla. Pada akhirnya, ya, di ayatnya yang ke-27 bagian akhir, maka Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ya, mengapa? Karena hatinya terbuka untuk diajar oleh firman Tuhan sehingga pengetahuannya bertambah dan itu menunjang pelayanannya dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan kita tahu ketika di Korintus ya Apolos melayani di sana saking menawannya pelayanan yang dia lakukan, maka ada golongan-golongan Apolos dan itu menimbulkan perpecahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Ya, Apolos adalah orang yang terbuka hatinya. Dia rendah hati, dia mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ya sehari-hari ya, ada banyak hal yang mungkin terlewat dari pertimbangan kita, terlewat dari pikiran kita. Ada hal-hal detail yang tidak kita ketahui namun itu dilihat oleh orang lain. Nah, seringkali memang orang-orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi atau strata pendidikan yang lebih tinggi
itu seringkali gengsi ya kalau dikasih tahu oleh orang-orang yang mungkin lebih di bawahnya, ya, sehingga menolak dengan mentah-mentah setiap saran, setiap masukan atau bahkan kritik, ya. Saran saja tidak diterima apalagi kritik, untuk lebih mengembangkan pekerjaan atau terlebih lagi di sebuah pelayanan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Apolos itu begitu terbuka hatinya. Nah, mari kita belajar juga bahwa ketika hati kita terbuka, bahkan untuk saran-saran yang datang dari orang yang kita tidak duga, mari jangan diremehkan, ya. Kenapa? Karena mungkin Tuhan memakai mereka untuk lebih lagi kita memperbaiki pekerjaan kita di dalam sebuah pekerjaan, atau lebih lagi di dalam pelayanan, ya. Mungkin dalam sebuah kepanitiaan, sebentar lagi akan Natal, ya. Ketika ada hal detail yang datang dari orang yang kita tidak duga, mengapa kita tidak pertimbangkan itu? Kalau itu dapat memperbaiki pelayanan kita, ya, lebih lagi untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, mengapa tidak kita terima dan olah lagi menjadi sebuah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang rendah hati itu akan menerima berkat-berkat dari Tuhan, yaitu ya semakin dipakai. Ya, seperti Apolos, pada akhirnya dia menjadi berguna bagi orang-orang percaya. Bukankah kita juga rindu bahwa hidup kita dapat berguna di dalam pelayanan kita, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, dimanapun kita berada. Dan mari kita belajar untuk membuka hati, membuka diri untuk hal-hal yang terlewat, ya, dari detail-detail yang tidak kita pikirkan, dari pertimbangan kita, dan itu dapat menunjang pelayanan kita, pekerjaan kita, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila ini menjadi perenungan kita bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat renungan kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat segala berkat kemurahan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus menuntun kami supaya hati kami dapat terbuka untuk setiap pengajaran, untuk hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, ya Tuhan, namun itu dapat membantu kami untuk kami dapat memberi yang lebih baik lagi buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus pimpin kami supaya kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.